Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui sesi tanya jawab. Nanti bisa bertanya langsung lewat Zoom atau lewat kolom chat seperti itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita persilahkan Dr. Alisa untuk men-share materinya yang sudah disiapkan. Untuk Dr. Alisa, Dok, Ya, halo, apakah sudah bergabung? pagi. Selamat pagi, Sudah. Dok. Bagaimana, Dok, kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga ya. semua juga sehat ya. Ya, betul. Ini saya izin share screen untuk materi dokter ya, Dok? Oke, mungkin saya say hi dulu ya. Oke, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu. Kayaknya kita udah lama ya nggak ketemu ya, karena Jati Padang ini kan semuanya selama setahun ya kita ya udah menangani pasien COVID. Jadi pasien-pasien yang di luar COVID kayaknya udah lama kita nggak bersua. Baiklah, mungkin hari ini saya akan memberikan presentasi sekilas tentang sebenarnya secara garis besar apa sih hipertensi, burden-nya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Mungkin nanti dari presentasi sendiri saya hanya akan menyebutkan hal-hal yang esensial saja. Nanti untuk pertanyaan bagaimana prakteknya sehari-hari bisa ditanyakan melalui diskusi. Oke, baiklah, bisa dimulai langsung? Boleh, Dok, silakan. Oke. Ya, jadi pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan fakta-fakta esensial tentang hipertensi. Slide. Adapun yang akan saya utarakan pada hari ini, kita akan nanti membicarakan mengenai definisi hipertensi sendiri, kemudian bagaimana sih epidemiologinya secara sekilas saja di dunia dan di Indonesia, kemudian bagaimana seorang klinisi itu mendiagnosis hipertensi, kemudian komplikasi apa saja yang biasa terjadi pada akibat daripada hipertensi, dan bagaimana kami klinisi melakukan tata laksana hipertensi, dan bagaimana peran pasien di dalamnya agar apa yang kita harapkan itu tercapai gitu ya. Baik, slide. Secara definisi sendiri saya mengambil definisi terakhir yaitu dari International Society of Hypertension pada tahun 2020. Karena istilah hipertensi ini sendiri sebenarnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu dari baik dari perhimpunan kardiolog penyakit dalam dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang itu memiliki definisi operasional tersendiri. Nah, kemudian dari International Society of Hypertension pada 2020 itu mereka mencoba untuk menggabungkan semua pendapat ini agar definisi ini bisa dipakai oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang maupun negara miskin. Nah, dari definisi sendiri, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang lebih daripada normal, di mana dinyatakan bahwa systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik lebih sama dengan 140 mm/Hg dan atau diastolic blood pressure lebih sama dengan 90 mm/Hg. Jadi bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Mana satu itu bisa dinyatakan hipertensi. Slide. Nah, bagaimana sih sebenarnya kenapa hipertensi ini menjadi burden? Bahkan di bulan Mei ini sengaja ada ada tanggal untuk kita bisa meningkatkan awareness terhadap hipertensi. Karena prevalensinya cukup tinggi. Dulu ini merupakan penyakit yang banyak ditemukan di negara maju, tapi dari tahun 2000 ke sini itu berubah proporsinya. Negara-negara miskin dan berkembang itu justru lebih banyak prevalensinya lebih tinggi. Padahal di tempat itu juga lah di mana diagnosisnya sekali kemudian tata laksana juga tidak bisa dilakukan dengan baik karena terbatasan sarana prasarana dan akses untuk akses kesehatannya pun pada beberapa negara itu sangat sulit. Nah, dari seluruh di dunia ini sekitar 1,39 miliar orang menderita hipertensi dan ini menyebabkan 1,4 juta kematian.
Nah, dari 1,39 miliar ini, 39-nya itu 0,39 itu di negara maju, sedangkan yang 1 miliarnya itu di negara miskin dan berkembang. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi Indonesia sendiri? Seperti tadi sudah disampaikan ya, di Riskesda sendiri merupakan salah satu penyakit non-infeksi yang cukup tinggi jumlahnya. Kurang lebih dari Riskesda terakhir ini 658.000 orang Indonesia itu menderita hipertensi, dan ini menyebabkan 5,3% kematian. Jadi kematian yang berhubungan dengan hipertensi. Jadi hipertensinya sendiri tidak langsung menyebabkan kematian, tapi hipertensi dapat menyebabkan komplikasi yang menyebabkan kematian. Slide. Nah, tapi sayangnya dari yang jumlah segitu banyak di dunia itu hampir 1,4 miliar, di Indonesia sekian ratus ribu itu. Nah, ini sendiri masih merupakan diagnosis yang belum sebenarnya mungkin lebih banyak daripada itu, karena sebagian besar orang tidak menyadari bahwa dirinya hipertensi. 1 dari 4 orang laki-laki itu ternyata memiliki hipertensi. 1 dari 5 perempuan juga memiliki hipertensi. Dan ini seringkali tidak diketahui karena kita tidak terbiasa melakukan pemeriksaan rutin. Ya, kemudian di beberapa tempat juga akses kesehatan itu sangat sulit, atau ada keengganan. Apalagi 1 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi orang-orang boro-boro ya pengen pergi ke rumah sakit kalau nggak benar-benar sakit gitu. Jadi ini juga menyebabkan terjadinya delayed diagnosis gitu. Jadi diagnosisnya terlambat. Nah, keterlambatan diagnosis ini dapat menyebabkan masalah lebih lanjut sebenarnya. Ya, slide. Nah, ini diagnosis hipertensi sebenarnya itu ada beberapa macam. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa misalnya Bapak Ibu datang ke rumah sakit atau ke klinik di tensinya kalau berdasarkan ini ada 2 ya, ada 2. Jadi di guidelines ini dia membedakan antara diagnosis hipertensi yang dilakukan di rumah sakit atau klinik, yang nomor 1 di sebelah kiri, dan diagnosis yang dilakukan secara ambulatori, jadi di rumah, misalnya bolak-balik ya antara rumah dengan klinik misalnya, dan diagnosis yang dilakukan oleh dengan pemeriksaan dengan alat yang dipakai sendiri di rumah. Kan sekarang sebagian besar, mungkin bukan sebagian besar ya, banyak orang yang sudah punya alat hipertensi sendiri ya, aksesnya lebih gampang gitu. Nah, kalau memang hipertensi ini kita akan diagnosis di rumah sakit atau klinik, maka kita pakainya yang tabel pertama. Ini klasifikasi berdasarkan based on office blood pressure. Jadi dikatakan hipertensi grade 1 dan 2 ini grade 1 bila tekanan darahnya seperti tadi sesuai dengan definisi di atas 140 dan atau di atas 90. Nah, pada mereka yang high normal, jadi di antara 130 sampai 139 pada sistolik dan diastolik 85 sampai 89, ini juga tetap harus dilakukan tata laksana oleh klinisi yang menangani. Nanti saya akan sebutkan di belakang. Nah, sementara kita punya kriteria kedua nih kalau pada guidelines yang ini. Kenapa? Karena ada yang namanya white coat hypertension. Jadi mungkin mereka yang suka panikan gitu ya, kalau di rumah baik-baik aja, begitu sampai rumah sakit kok tensinya langsung tinggi. Nanti begitu pulang rumah baik-baik lagi aja. Atau ada juga yang sudah siap-siap mau ke rumah sakit, mau ke klinik, diperiksa di klinik kok bagus tensinya, tapi di rumah kok tinggi-tinggi terus ya. Nah, itu namanya mass hypertension. Jadi ada 2 macam kelainan yang harus juga kita pantau. Nah, kriteria untuk di rumah, kriteria hipertensi yang di rumah, ini ambulatori ya, jadi dia bolak-balik kalau ambulatori. Itu kalau rata-rata daytime dan night-nya yang tabel sebelah kanan itu memang di atas 135 atau di atas 120. Nah, yang home base, yang home blood pressure itu di atas 135 dan atau di atas 85. Nah, ini kalau misalnya nanti di rumah ternyata kok tensi saya di rumah 135 dok gitu ya, atau misalnya kadang-kadang pernah di kantor waktu itu ada acara misalnya di tensi itu 135, nah tapi kok di waktu kontrol ke Jati Padang kok 120 ya, apa saya hipertensi atau enggak? Ya bisa jadi. Nah, satu lagi yang penting adalah diagnosis hipertensi itu tidak bisa dilakukan berdasarkan 1 kali pemeriksaan saja. Jadi dianjurkan 2 sampai 3 kali pemeriksaan tekanan darah dengan
interval 1 sampai 4 minggu. Jadi misalnya Bapak atau Ibu datang ke Jati Padang hari ini dengan tekanan darah 140/80 misalnya. Tapi baru pertama kali di rumah nggak pernah tuh kayak gitu dok, seumur saya nggak pernah hipertensi. Oke, saya nggak bilang ke bapak hipertensi, tapi saya harus observasi bapak untuk observasi. Nanti bapak datang seminggu lagi misalnya atau 2 minggu lagi. Kemudian datang ke yang kedua ternyata bagus. Datang lagi yang ketiga, naik lagi. Nah, yang ketiga itu baru bisa kita bilang bahwa bapak mungkin mengalami hipertensi. Nanti tolong di rumah diperiksa lagi gitu ya. Sementara tata laksananya begini gitu. Oke, slide. Ini juga penting. Jadi cara pemeriksaan juga sangat penting dalam pengukuran tekanan darah ya. Jadi ini adalah yang dianjurkan pasiennya dalam kondisi tenang, tidak merokok, tidak minum kopi, tidak berolahraga dalam 30 menit terakhir, kemudian tidak sedang menahan pipis ya, kemudian sudah rileks 3 sampai 5 menit, tadi udah pendaftaran, lagi nunggu gitu ya, lagi nunggu dokternya datang, diperiksa sama perawatnya misalnya gitu. Itu sudah santai dulu, jangan habis naik tangga terus ditensi ya gitu. Nah, terus kemudian ruangannya juga harus baik sebenarnya, harus tidak nyaman, terus tidak ribut begitu. Nah, pemeriksaannya pun sebenarnya sebaiknya tidak cuma 1 kali. Jadi pemeriksaan 2 sampai 3 kali dengan interval 1 menit. Nah, kemudian dilihat rata-ratanya berapa. Gitu. Selama pemeriksaan pasiennya tidak boleh bicara, kemudian alatnya juga harus divalidasi, unfitnya itu ya, cuff-nya itu harus juga sesuai sama ukuran tangannya. Mungkin kalau yang kurus banget atau yang besar sekali lengannya itu kadang-kadang nggak bisa pakai yang ini ya, yang alat yang standar gitu, mungkin harus ada cuff yang khusus mungkin gitu. Kemudian dilakukan pemeriksaan berulang. Nah, rata-ratanya seperti apa? Baru kita bisa menyatakan bahwa ini tekanan darah sekian. Ya, slide. Kemudian ini ada beberapa, ini saya buat slide sebenarnya saya pikir nanti ini yang saya bakal ketemu banyaknya sama teman-teman dokter dan perawat ya gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang harus digali oleh setiap dokter atau perawat yang bertemu dengan pasien dengan kecurigaan hipertensi. Jadi pasien ini harus ditanya sebenarnya tekanan darahnya gimana di rumah. Jadi yang menutup kemungkinan yang ke arah white coat hypertension dan mass hypertension tadi. Jadi bisa aja di Jati Padang tinggi, di rumah enggak, atau sebaliknya. Kemudian ada nggak obat-obatan yang diminum selama ini? Obat-obatan apa aja dicatat? Kenapa? Karena ada beberapa obat yang bisa meningkatkan tekanan darah misalnya gitu. Lalu selama ini gimana kepatuhan minum obatnya? Dulu saya pernah diagnosis hipertensi, tapi saya nggak pernah minum obat misalnya. Itu jadi catatan bagi kami. Kenapa nggak patuhnya, apa yang bisa kita lakukan supaya selanjutnya menjadi patuh gitu. Kemudian ada nggak efek samping obat? Pada beberapa orang dia nggak bisa minum obat tertentu karena misalnya timbul reaksi ya. Tidak boleh kita paksakan obat itu, berarti kita harus memikirkan alternatif obat yang lain misalnya gitu. Kemudian ada nggak riwayat hipertensi dengan penggunaan pil KB atau riwayat hipertensi pada kehamilan, mungkin pada ibu-ibu ya. Kemudian ada riwayat penyakit sebelumnya, misalnya pernah stroke, pernah pernah terdiagnosis diabetes, atau pernah dirawat karena gangguan fungsi ginjal, atau pernah serangan jantung, itu juga harus ditanyakan. Lalu kebiasaan merokok ada tidak, alkohol ada tidak, lalu kebiasaan makannya bagaimana, ada tidak olahraga, itu semua harus ditanyakan. Karena itu akan selanjutnya menjadi bagian dari tata laksana. Lalu riwayat penyakit keluarga, apakah di keluarganya memang banyak yang hipertensi? Ada beberapa orang ada familial, jadi pada beberapa keluarga tertentu hipertensi di usia muda atau bahkan stroke di usia muda. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian ada nggak gejala penyakit lain misalnya gitu ya, gejala penyakit penyerta atau gejala-gejala yang menunjukkan bahwa hipertensi ini akibat penyakit lain. Nah, itu. Kemudian ada pemeriksaan selain tadi tekanan darahnya juga harus dilakukan pemeriksaan jantung dan pembuluh darah tentunya dan organ-organ lain, terutama yang berkaitan dengan hipertensi kayak tiroid, fungsi ginjal, lalu harus diukur berat badannya, lingkar perutnya gitu ya. Kemudian harus diperiksa apa aja?
Apakah semua orang itu datang dengan hipertensi harus diperiksa lab lengkap? Belum tentu, tergantung dari faktor risikonya. Tapi memang pada mereka yang baru terdiagnosis hipertensi atau untuk follow up misalnya, kita perlu melakukan pemeriksaan darah seperti fungsi ginjal, kadar kolesterol, gula darahnya, karena hal-hal ini seringkali timbul bersamaan dengan hipertensi. Lalu sudah ada nggak misalnya komplikasi akibat hipertensinya? Jadi kita perlu pemeriksaan rutin urin, kemudian rekam jantung. Nah, kalau misalnya si dokternya ini menemukan kelainan-kelainan pada anamnesis maupun pemeriksaan fisik, maka dilakukanlah pemeriksaan penunjang lain. Mungkin pada dokternya bisa saja menemukan, oh ada kelainan jantung di suara jantungnya nggak ada kelainan, atau dari gejalanya kakinya bengkak, sesek gitu ya. Nah, bisa kita nanti menyarankan untuk pemeriksaan tambahan gitu. Jadi seperti ekokardiografi, kemudian pemeriksaan ginjal yang khusus, pemeriksaan mata, CT scan dan lain-lain, itu tergantung dari apa yang ingin kita cari, komplikasi apa yang kita pikir sudah terjadi, dan kita ingin mendiagnosis selanjutnya. Gitu. Ya, slide. Nah, kemudian selain yang sudah saya bicarakan tadi, kita juga begitu bertemu dengan pasien hipertensi, kita sudah harus menilai resiko kardiovaskular namanya. Jadi pada orang dengan hipertensi ini 50%-nya itu sudah mengalami bukan mengalami ya, bersamaan dengan faktor risiko lain seringkali gitu. Jadi mereka ini biasanya mengalami diabetes atau gangguan kadar lipid ya, dislipidemia, juga punya obesitas misalnya, atau asam uratnya tinggi, atau mereka yang punya sindrom metabolik jadi gemuk, kemudian tensinya tinggi, berat badannya gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, semua itu dia punya. Kemudian misalnya atau usianya di atas 65 tahun, misalnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu ya, nadinya cepat dan lain-lain, dan semua ini harus kita cari untuk menilai risiko kardiovaskularnya. Jadi misalnya pasien datang, Bapak Ibu dengan hipertensi, kita lihat bahwa ada risiko-risiko lain. Nah, ini menentukan kita mau seagresif apa menata laksananya. Apa yang satu mungkin yang faktor risiko kardiovaskularnya ringan, cukup nggak perlu obat, cukup perbaikan pola makan, olahraganya. Yang satu harus dikasih obat hipertensi sampai 2 macam, kemudian dapat obat pengencer darah dan segala macam. Itu semua tergantung dari risiko kardiovaskularnya. Nah, itu dia. Kemudian ya slide selanjutnya. Nah, ini adalah komplikasi yang terjadi akibat hipertensi. Jadi ada yang dinamakan hypertension mediated organ damage. Jadi perubahan dari struktur organ atau fungsi dari organ akibat pembuluh darah yang memperdarahinya itu mengalami hipertensi. Nah, organ apa yang bisa terkena? Itu bisa terjadi otak, kemudian di jantung, bisa di ginjal, di pembuluh darah, maupun di mata. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaannya? Untuk pemeriksaan otak, itu biasanya komplikasi yang terjadi itu stroke atau transient ischemic attack. Transient itu berarti yang sesaat gitu, kurang dari 24 jam. Ini biasanya gejalanya seperti apa? Ya bisa macam-macam ya, bisa ada kelemahan, bisa ada kesemutan, bisa ada bicaranya pelo, atau bisa juga terjadi perubahan perubahan kognitif yang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba pelupa, tiba-tiba bicaranya meracau gitu ya, demensia yang tiba-tiba misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang dianjurkan pemeriksaan lanjutannya adalah MRI, tapi itu tidak menjadi suatu yang harus, misalnya pasien hipertensi harus MRI ya, tidak. Tergantung apabila kita ingin menilai ada nggak kelainan neurologisnya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan jantung, nah kita ini bisa lakukan secara rutin, yaitu pemeriksaan EKG tadi ya, itu adalah pemeriksaan bedside yang murah, mudah, tapi manfaatnya banyak. Kemudian fungsi ginjal gimana? Untuk fungsi ginjal tadi kita bisa lihat dari pemeriksaan laboratorium tadi, kita bisa menilai kreatinin dan ada namanya estimated GFR-nya. Kemudian dari urin juga kita bisa melihat ada nggak protein uri ya, albumininuria, itu salah satu untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal akibat hipertensi. Kemudian untuk pemeriksaan arteri itu juga tergantung daripada
manifestasi klinisnya. Jadi tidak semua apa yang saya sampaikan di sini harus diperiksa. Jadi tergantung daripada keluhan pasien. Kemudian untuk pemeriksaan mata, ini nggak kelihatan ya ininya. Itu dilakukan pemeriksaan funduskopi. Nah, ini juga tidak rutin. Itu kita lakukan pada kondisi-kondisi di mana terjadi gangguan pada penglihatan misalnya, atau pada hipertensi emergensi. Jadi misalnya pasien datang ke IGD dengan tensinya 200 per 140 misalnya. Kita mau lihat ada tidak organ damage yang diakibatkan oleh hipertensi yang krisis hipertensi itu. Salah satunya adalah pemeriksaan mata. Pemeriksaan funduskopi itu juga salah satu pemeriksaan yang mudah, bedside, dan manfaatnya banyak ya. Oke, slide. Kemudian bagaimana kita menata laksana? Menata laksananya pertama nomor 1 adalah yang di bagian kiri, yaitu modifikasi gaya hidup. Ini yang sering dilupakan. Jadi karena kita ingin cepat-cepat menangani hipertensinya, langsung kita ke nomor 2, farmakologi. Padahal yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup. Ini gimana caranya? Dengan mengurangi asupan garam, menghindari makanan yang asin-asin, yang diawetkan, ya itu semua kita cut gitu. Kemudian pola makannya yang harus sehat. Jadi pola makan seimbang, karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, lemaknya ada gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian vitamin, mineralnya juga harus cukup. Kemudian minumnya harus cukup. Tapi nanti ini kalau minum cukup ini tergantung apakah sudah terjadi komplikasi, misalnya sudah ada gangguan ginjal atau gangguan jantung, ya tentu minumnya jumlahnya akan berkurang dibanding mereka yang belum ada. Kemudian, nah ini yang juga jadi satu masalah ya, berhenti merokok. Kadang-kadang sulit sekali ini memberikan edukasi untuk berhenti merokok ini ya. Padahal itu salah satu faktor risiko utama. Merokok saja sudah bisa menyebabkan risiko kardiovaskular, serangan jantung itu meningkat meningkat secara drastis gitu. Kemudian ini juga olahraga teratur ya. Kadang selama pandemi ini orang yang biasanya olahraga juga kayaknya terganggu ya olahraganya karena nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keluar. Mengurangi stres. Kemudian ini di sini ada pengobatan komplementer seperti misalnya ada yang suka makan timun misalnya gitu ya, asupan nggak apa-apa ya, itu meningkatkan asupan serat juga gitu ya, boleh. Kemudian menghindari polusi, salah satu disebutkan di ISH tadi. Nah, baru kemudian kedua adalah farmakologi. Farmakologi ini adalah pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan itu harus berbasis bukti. Jadi kami ini memberikan terapi itu harus dipikirkan. Yang dipikirkan bukan cuma supaya tensinya turun, tidak, tapi bagaimana kombinasi obat apa yang paling baik untuk seseorang dengan menilai faktor risikonya dan menilai efek samping, kemudian manfaatnya. Jadi kalau bisa satu obat itu manfaatnya bisa banyak. Gitu. Nah, kemudian dia sangat disarankan untuk menggunakan regimen yang minumnya cuma sehari satu, biar nggak lupa pasiennya, biar nggak bosen minumnya. Kalau minum 2 kali, 3 kali itu hampir pasti lupa, jadi nggak diminum, kepatuhannya jadi jelek. Nah, dan kalau bisa regimennya sudah once daily, kombinasi. Jadi misalnya ada beberapa pasien kan nggak bisa cuma minum 1 obat, minum 2 obat. Nah kalau bisa itu dalam bentuk kombinasi dan cuma sehari sekali, kalau memungkinkan. Kemudian kita juga harus memikirkan bahwa ini obatnya ini bisa diminum sampai jangka panjang. Jangan mau beli obat mahal 1 bulan lulus putus, nggak begitu. Karena hipertensi itu akan jangka panjang, kita nggak tahu sampai kapan. Kita akan berusaha supaya mengontrolnya dalam jangka panjang. Jadi kita akan pilih obat yang kira-kira bisa dipertahankan oleh pasien ini sampai jangka waktu mungkin 5 tahun ke depan gitu ya. Dan cost efektif, jadi walaupun misalnya biayanya murah, tapi efeknya baik dan dapat ditoleransi. Ini juga maksudnya ditoleransi itu tidak menimbulkan efek samping ya. Jadi kalau misalnya pasiennya memang dengan obat ini nggak bisa, ya nggak bisa dipaksakan, harus dicoba dicari obat yang lain gitu. Kemudian yang penting adalah menilai kepatuhan. Kepatuhan ini harus dinilai setiap saat pasien itu kontrol. Gimana nih Pak obatnya gitu ya, kok ini di tensi kok masih tinggi aja ya gitu. Oh ternyata kemarin karena terlambat kontrol jadi 3 hari nggak minum obat. Oke, mungkin berarti kalau minum obatnya baik tensinya akan terkontrol. Nah itu menghindari kita untuk melakukan
penanganan yang terlalu berlebihan gitu ya. Ada polifarmaka, jadi obatnya kok ditambah terus karena tensinya nggak turun, padahal ternyata ya dia nggak minum udah kelewat tanggalnya gitu ya, udah lebih dari 31 hari misalnya gitu, obatnya udah habis duluan, atau nggak bisa minum karena ada efek samping, setiap minum ini saya batuk, jadi saya nggak mau minum lagi misalnya gitu. Nah itu hal-hal yang harus ditanyakan kepada pasien setiap kali kontrol untuk menilai ini sebetulnya gimana nih pengobatannya, apa yang harus dilakukan, dan selain itu juga harus nilai kepatuhannya dengan modifikasi gaya hidup tadi. Udah berhenti merokok belum? Belum dok, oke. Nah berarti kan itu yang harus kita perbaiki gitu ya. Oke, ya slide. Ini adalah obat-obatan, kombinasi obat yang bisa kita pakai. Hampir semua guidelines menyatakan bahwa obat hipertensi yang pertama yang harus dipilih adalah ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker. Jadi obat-obatan ACE inhibitor itu seperti captopril, lisinopril, ramipril ya. Kalau ARB itu obat-obat seperti valsartan, kandesartan, irbesartan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kombinasi lainnya itu sesuai dengan sesuai dengan kondisi pasien, kemudian bisa disesuaikan juga dengan komplikasi yang sudah terjadi dan faktor risiko lain gitu. Ya, slide. Nah, kayaknya segitu aja ya, saya ngomongnya udah panjang lebar, udah terlalu banyak kayaknya. Tapi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Terima kasih ya dok untuk materinya yang luar biasa. Saya izin untuk meng-close materi ya dok. Ya. Oke, baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertanya bisa lewat chat atau langsung lewat Zoom ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Boleh izin bertanya, Bu? Iya, silakan Pak Reri Adrian. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan dokter yang saya hormati. Saya mau nanya. Ya, saya ini termasuk penderita hipertensi ini, Dok. Udah kurang lebih 2 tahun dari riwayat dari orang tua juga dua-duanya hipertensi, Dok. Saya mengkonsumsi obat yang memang diberikan oleh dokter yang tempat saya berobat itu, namanya boleh saya sebut ya dok ya, amlodipin 10 mg setiap hari yang saya minum itu di malam hari dok. Memang sih kalau saya pernah beberapa kali saya nggak disiplin dok ya minum obat itu, dan memang terasa banget efeknya ke saya gitu dok. Jadi kayak sayanya keliengan, rasa berat lah kayak gitu di tungkunya ini ya namanya kayak seperti itu dok. Nah saya kan banyak dapat informasi nih masalah katanya kalau obat ini nanti ngerusak ginjal seperti itu dok. Nah mohon pencerahannya nih, karena apakah seperti apa yang harus saya lakukan. Saya juga pernah dikasih tahu coba-coba alternatif minum obat herbal kayak gitu dok, karena kalau obat ini katanya nanti berefek ke ginjal gitu. Nah itu seperti apa ya dok, mohon saya dibantu kasih penjelasannya. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Heri Adrian. Pertanyaannya sering banget ya dok ditanyakan pasien-pasien. Apakah mengganggu ginjal obat-obatan, takut minum obat karena takut kena ginjal. Itu gimana nih dok? Ya, langsung aja saya jawab ya. Jadi ini pertanyaan yang umum sebenarnya. Tujuan pengobatan, tujuan jangka panjang adalah menghindari komplikasi. Jadi komplikasi yang bisa terjadi akibat hipertensi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada hypertension mediated organ damage tadi ya. Jadi dia bisa terjadi stroke misalnya, kemudian gagal jantung, gagal ginjal, gangguan pembuluh darah besar di kaki atau tangan dengan gangguan tadi di mata. Itu itu beberapa faktor besarnya. Jadi tujuan pengobatan kita dalam jangka panjang sebenarnya bukan untuk menghindari komplikasi itu terjadi. Karena kalau
hipertensi ini dibiarkan, otomatis akan terjadi masalah itu gitu. Jadi tujuan kita berobat itu justru untuk mengurangi efek samping yang disebutkan tadi, komplikasi yang disebutkan tadi. Nah, tentunya tadi juga sudah saya sampaikan, dalam memberikan pengobatan itu kita selalu berbasis bukti. Guidelines yang dipakai ini berubah sepanjang waktu ya. Ini 2020, kemarin 2017 ada, kemarinnya lagi 2014 atau 2015 ada. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus gitu. Kita tidak peneliti itu tidak pernah berhenti belajar dan mencari gitu ya. Nah, kombinasi obat, jenis obat yang kita pakai itu harus kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Dan harus, yang penting adalah pemantauan gitu. Jadi mereka yang sudah diberi obat hipertensi tentu akan dilakukan pemantauan, efektif tidak obatnya, kemudian komplikasinya gimana, apa yang terjadi gitu. Karena proses ini adalah sesuai dengan perjalanan alamiah manusia juga gitu. Tubuh kita lama-lama akan menurun fungsinya. Tentu pasti akan ada perubahan, tapi kita mencoba memperlambat hal itu supaya komplikasi yang terjadi tidak terjadi, yang bisa terjadi itu tidak terjadi. Jadi kalau masalah keamanan obat yang ditanyakan itu apakah bisa menyebabkan gagal ginjal, justru tujuan kita mengobat itu adalah mencegah jangan sampai Bapak gagal ginjal misalnya. Kalau mereka dengan hipertensi dibiarkan hipertensinya tidak terobati, mungkin dalam 5 tahun dia gagal ginjal. Sementara mereka yang diberi obat itu mungkin dalam 10-20 tahun baru terjadi gangguan fungsi ginjal gitu. Nah, pasti dalam penelitian obatnya pun itu salah satu hal yang dinilai. Obat itu selalu dilakukan pemeriksaan, seperti mungkin kalau yang kita sering dengar sekarang vaksinasi gitu ya. Selama penelitiannya itu kan selalu dinilai tuh ada tidak efek samping. Begitu efek sampingnya tinggi, di stop penelitiannya, bubar langsung. Kemudian kalaupun obatnya udah keluar, ada komplikasi, ada efek samping, ditarik lagi obatnya. Seperti itu. Jadi obat-obat yang Bapak pakai itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun dengan jumlah responden yang beribu-ribu gitu. Begitu ada kelainan, begitu ada efek samping yang tidak diinginkan, itu dibuang dan dilihat. Misalnya obat obat hipertensi itu ada banyak, obat A, obat B, obat A dibanding obat B seperti apa sih? Ada nggak lebih bagus nggak sih obat B? Misalnya, kalau misalnya nggak bagus, nggak pernah dipakai lagi, buang semua mereka. Ya cari obat yang lebih baik gitu. Nah, ini mungkin salah satu usaha ya untuk sebenarnya untuk menghilangkan pendapat itu gitu. Jadi kalau tidak mungkinlah kita memberikan obat dengan misalnya tujuan kita A, terus kita memberikan obat dengan efek samping A, ya rasanya nggak masuk akal ya Pak gitu. Itu pendapat saya sih. Tapi memang prosesnya seperti itulah kurang lebih. Jadi memang tujuan kita mengobati, Bapak dapat obat, itu selalu ada target. Dokternya itu punya target di dalam otaknya. Bapak tekanan darahnya harus bisa saya capai sekian dalam waktu sekian. Supaya Bapak nanti 20 tahun ke depan itu nggak terjadi hal-hal ini. Gitu. Itu yang ada di otaknya dokter pada saat dia meresepkan obat. Bagaimana Pak Reri Adrian? Udah puas dengan jawabannya atau ada lagi yang belum jelas Pak? Ya, sudah cukup jelas sih. Jadi memang obat itu dimakan buat mengurangi efek yang dari gejala tadi ya dok ya, seperti gagal jantung gitu ya malah dok ya. Jadi tetap harus rutin ya dok ya setelah minum ya. Iya Pak. Kalau misalnya Bapak ada yang tadi ya sempat disebutkan juga toleransi. Kalau misalnya Bapak tidak bisa mentoleransi, misalnya terjadi keluhan akibat obat itu, segera sampaikan. Dokternya nanti akan melakukan evaluasi ulang. Atau Bapak bisa juga menanyakan kepada dokternya misalnya, apakah saya perlu evaluasi ya dok, ini komplikasi yang bisa terjadi akibat hipertensi saya, itu bisa. Ada beberapa obat yang perlu kita pantau sebenarnya, misalnya obat yang Bapak pakai, amlodipin. Amlodipin untuk pasien yang hipertensi grade 1
yang tidak ada komplikasi yang lain ya Pak, itu bisa diberikan. Tapi begitu Bapak ada gangguan fungsi jantung, pompa jantungnya jelek, itu tidak boleh lagi diberikan. Atau misalnya ada timbul keluhan, kakinya bengkak-bengkak semua, ya itu kita hindari karena itu salah satu efek sampingnya misalnya. Oh iya. Nah ini kan masalahnya kan saya ini kan dapatnya rutin setiap bulan itu dok dari kayak karena BPJS itu kan udah ada kayak bukunya gitu ya dok ya. Jadi kalau nggak ada keluhan baru nggak ada konsultasi ke dokternya. Jadi dianggap itu setiap bulan kita ngambil rutin aja obat itu dok. Seperti itu dok. Iya biasanya kalau pasien-pasien saya yang yang PRB ini saya edukasi supaya tetap kontrol minimal 6 bulan sekali ke rumah sakit Pak untuk evaluasi tadi. Jadi evaluasi komplikasinya ya Pak. Organnya itu. Oke. Kalau saya sih dari kantor kan ada MCU dok itu setahun sekali ya. Nah itu bisa ya Bu ya. Bisa ya dok ya bisa, untuk Pak. itu ya. Iya. Iya. Oke. Nah kalau dari itu dok berapa lama sih dok kalau tadi timbul efek-efek kayak gagal jantung gitu walaupun kita tetap minum rutin obat gitu? Ya kalau tadi pengalaman. Jadi kalau dalam 10-20 tahun ya Pak sejak terdiagnosis gitu. Iya. Oh. Walaupun udah minum obat rutin ya dok ya? Iya betul. Begitu kita menginjak usia 60 Pak. Setiap tahun itu fungsi ginjal kita berkurang. Sekian persen ya, saya lupa persisnya berapa, kurang dari 10%, tapi itu suatu proses yang alamiah begitu. Nah, kita berusaha, kan tujuan pengobatan itu berusaha untuk Bapak mencapai usia yang optimal ya Pak. Target kita kan sekarang 80 tahun tetap sehat gitu. Amin dok. Gitu. Iya dok. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Ya, baik Pak Reri, sudah cukup ya? Cukup jelas. Sudah cukup ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau gitu saya bacakan aja nih, dok, pertanyaan dari chat-chat ada beberapa. Boleh, iya. Mungkin yang pertama ya, yang kondisi tertentu, yang Ibu Pak Joni Pratama, ya. Apakah ada kondisi hipertensi menjadi permanen nih dok? Iya, seringkali pada pasien hipertensi esensial, jadi hipertensinya memang karena proses gerak degeneratif namanya ya. Jadi dari pembuluh darahnya sudah mengalami stiffening, kekakuan, atau karena aterosklerosis dan sebagainya, itu memang menjadi permanen. Yang tidak permanen itu adalah hipertensi akibat penyakit lain. Misalnya hipertensi karena kehamilan, dia hanya hipertensi pada saat hamil. Hipertensi karena hipertiroid misalnya. Kalau dia ada gangguan tiroidnya, dia hipertensi, begitu tiroidnya teratasi, tidak hipertensi lagi. Tapi pada hipertensi esensial itu menjadi permanen memang. Jadi membutuhkan pengobatan jangka panjang, gitu ya. Dok, apakah mungkin dok ini berkaitan dengan yang tadi menjadi permanen nih dok? Misalnya kita baru terdiagnosis nih dok, dan belum ada obat-obatan yang dikonsumsi, tapi kita menjalankan modifikasi gaya hidup gitu. Itu ada chance juga kah dok untuk menjadi permanen gitu, atau bisa teratasi gitu dengan modifikasi gaya hidup itu? Ya, jadi hipertensi ini bisa menjadi permanen, tapi tidak semua orang membutuhkan pengobatan, membutuhkan obat, gitu ya. Jadi dia bisa saja hipertensi permanen, tapi dia terkoreksi dengan diet yang baik dan aktivitas fisik yang cukup. Nah, begitu dia makannya berantakan, banyak makan garam misalnya gitu ya, banyak makan gawai, kan tensinya naik lagi. Tapi kalau dia kembali menjadi pola dietnya, pola makan yang balik ke yang baik, tensinya turun. Ada yang begitu. Jadi itu dia memang hipertensi, tapi dia terkontrol lah dietnya gitu. Jadi tidak selalu harus minum obat ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Pak Sularno Larno, untuk yang divonis hipertensi diperbolehkankah untuk minum ramuan-ramuan herbal gitu dok? Ini sering juga ditanyakan nih dok. Iya, jadi kalau untuk minuman ramuan herbal, herbal itu sebenarnya sudah ada beberapa herbal yang diakui ya
apa namanya secara medis bahwa boleh diberikan, misalnya seperti kurkuma gitu ya, itu dia memang terbukti bahwa dia bermanfaat untuk gangguan fungsi hati. Nah, tapi kadangkala yang menjadi concern kita sebenarnya, ramuan herbal itu kita nggak tahu isinya apa. Kadangkala ditambah obat-obat yang justru akan menyebabkan tensinya naik, seperti steroid misalnya. Ya, obat ramuan herbal ditambah steroid, tensinya jadi tinggi, gulanya jadi tinggi. Nah, itu yang kita ingin hindari. Jadi kalau misalnya memungkinkan ramuan herbalnya kita nggak tahu isinya apa, nggak perlulah gitu ya. Apalagi dikasih sama orang, nggak tahu beli di mana. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri, rebus-rebusan sendiri, kita tahu asalnya dari mana, tidak ditambahkan hal-hal lain, ya silakan aja. Ada boleh kok. Itu ya. Jadi sifatnya lebih ke komplementer ya dok, atau ya, betul. Pelengkap? Iya. Dari pengobatan medis gitu ya dok ya? Iya. Okay. Mau tanya saya dok? Oh iya, silakan Ibu Christina. Ya, selamat pagi dok. Pagi. Ini saya baru tahu kalau hipertensi itu bisa mempengaruhi juga mata. Gitu. Belakangan ini saya sudah bertahun-tahun minum amlodipin itu, dan belakangan ini ada beberapa teman yang mengatakan bahwa mata saya selalu merah. Itu kenapa ya dok? Itu aja dok, terima kasih. Ya, baik Bu. Kalau untuk mata merah kita harus membedakan ya. Kalau untuk mata merah itu, jadi kalau mata merah itu lebih ke arah ke infeksi ya Bu. Jadi infeksi atau iritasi. Kalau gangguan mata akibat hipertensi itu biasanya terjadi di retina, jadi nggak kelihatan dari kasat mata. Jadi dilihatnya lewat funduskopi di retina, di saraf di belakang tuh itu ada pembengkakan gitu atau ada pelebaran. Itu akibat hipertensinya, gangguan penglihatan misalnya gitu. Jadi ada bintik-bintik hitam atau ada gangguan lapang pandang, tapi bukan ke arah merahnya. Kalau yang merah itu lebih ke arah infeksi atau iritasi. Bagaimana Ibu Christina? Ya, terima kasih. Dok. Ya, mungkin nanti bisa dikontrol Bu ke dokter spesialis mata ya. Gitu. Dan ini ada lagi dok pertanyaan dari Dokter Yori, ini dokter di RSUD Jati Padang juga, terkait efek minum amlodipin bersama dengan simvastatin, dok. Karena kan biasanya memang pasien-pasien itu yang hipertensi cenderungnya hiperkolesterol ya dok, jadi diberikan artinya bersamaan dengan simvastatin gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk dengan statin sendiri, saya belum pernah baca ya dok, apakah dia interaksinya bisa jadi bikin nyeri leher dan sendi. Tapi kalau membaca ceritanya sih sebenarnya itu lebih dari efek statinnya. Jadi efek statin itu memang pegal-pegal, nyeri-nyeri. Jadi memang biasanya kalau statin itu diberikannya malam hari sengaja untuk menghindari atau mengurangi rasa tidak nyaman akibat efek sampingnya. Jadi makanya diminumnya malam hari sebelum tidur untuk mengurangi keluhan ini sebenarnya gitu. Nah, kalau ya udah, jadi memang kalau misalnya memang butuh simvastatin maka diminumnya malam hari. Memang untuk hipertensi sendiri obat pilihannya nomor 1 itu adalah statin untuk memperbaiki dislipidemianya. Nanti yang lain-lain itu bisa menjadi tambahan kalau memang dengan statin tidak cukup. Oke. Baik dok, sudah cukup jelas. Tadi dari Rizka, Helen ada yang angkat tangan? Dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Jadi nanti ada ada kuisnya. Nggak ada dok. Harusnya ada ya, ada kuisnya. Biar boleh nanya lagi nggak dok dari Reri? Boleh. Ya boleh Pak Reri. Hipertensi itu sendiri penyakit keturunan nggak dok ya? Ada faktor genetik Pak, tapi ada faktor genetik, tapi memang sebenarnya sama seperti penyakit-penyakit kardiovaskular lain ya Pak, seperti diabetes, hipertensi itu merupakan faktor predisposisi. Artinya kalau orang yang punya riwayat hipertensi, diabetes dalam keluarganya, dia kemungkinan resikonya akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak punya riwayat seperti itu. Tapi apakah pasti akan timbul itu tergantung dari proses kebiasaan hidupnya gitu. Oh,
Jadi istilahnya itu peluangnya ada, tapi tinggal nanti pengatur itunya ya, Dok ya. Betul. Bagaimana kita menyikapinya supaya nggak jadi, nggak timbul gitu. Oh, iya. Iya, karena ini kami ini 4 beradik ini, saya baru umur 44 sih, Dok. Cuman udah minum obat terus ini, karena memang orang tua saya dua-duanya hipertensi. Iya, Dan seringkali kalau di keluarga, Pak, kecenderungan pola makan, pola hidupnya sama ya. Gitu. Nah, Jadi makanya pada beberapa keluarga tertentu tertimbullah penyakit seperti itu. Gitu. Sama, iya. Ya, kalau untuk makanan kayak daging-daging itu memang micu ya untuk hipertensi ya, Dok ya? Katanya apa benar nggak sih, Dok? Kayak daging merah gitu, daging sapi, daging kambing. Kalau dari diet hipertensi sendiri, Pak, yang disarankan ada Bapak boleh cari namanya dietnya DASH, DASH, DASH diet. Nah, itu yang disarankan. Sebenarnya tidak ada pembatasan, tidak boleh makan apa gitu. Sebenarnya tidak ada, semuanya dalam keseimbangan. Yang dihindari adalah jumlah garam yang terlalu berlebihan. Jadi memang jumlah garamnya harus dibatasi. Kemudian seimbang, Pak. Jadi misalnya kita tidak boleh memilih hanya makan protein saja gitu ya. Misalnya atlet-atlet kan ada yang begitu, dia protein aja. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus seimbang. Ada piramidanya, Pak. Boleh dilihat nanti. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, cukup jelas ya Pak Reri. Iya, cukup jelas Bu Lia. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ini masih ada waktu. Kalau boleh tahu ini Bapak Ibu ini berobatnya di mana ya? Kan kita kan tidak menyediakan sarana. Ya Pak Reri biasa kontrol di mana Pak? Saya di dokter yang itu, dokter apa yang BPJS itu di tempat tinggal saya. Oh, tapi Bapak rumahnya daerah Pasar Minggu gitu? Oh, bukan, saya di Palembang malah, Bu. Oh, di Palembang. Jauh banget, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah hadir di Palembang, Dok. Iya. Saya dapat linknya dari grup HSE. Jadi saya kebetulan, saya hipertensi ini, jadi saya join, pengen tahu kebetulan biar nambah nih kan pengetahuan. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Bu Dokter. Ya, Dok. Izin Dok, ini dari Wayan itu. Ya, jangan, Pak. Kalian, Pak Wayan, silakan Pak. Ya, mau nambahin aja sih, Dok. Ini materinya di-share apa, Dok ya? Oh, ada di panitia. Boleh. Nanti di-share, Pak. Oke, mudah-mudahan sehat selalu semuanya, Dokter ya. Ya, terima kasih sama-sama, Pak. Oke. Dari Rizka Helen, boleh? Assalamualaikum, Kak. Ya, ini perawat RSUD juga. Perawatnya di dalam. Pagi, Dok. Pagi, halo, apa kabar? Ini Rizka, Dok, izin bertanya. Pertanyaannya silakan, yang Rizka. pertama, apabila pasien hipertensi, penggunaan obatnya jangka panjang, perlukah untuk evaluasi pemeriksaan laboratorium? Terus yang kedua pertanyaannya, apakah pasien dengan gangguan fungsi ginjal tidak direkomendasikan untuk penggunaan HCT? Terus yang terakhir, Dok, satu lagi, penggunaan obat captopril atau sejenisnya seperti lisinopril, kenapa ada keluhan batuk? Kenapa ya, Dok ya? Terima kasih. Oke. Apa ya tadi pertanyaan pertama? Kok aku lupa. Pertama, terkait pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan jangka laboratorium. panjang. Ya. Jadi kan tadi ada yang menilai kepatuhan juga ya. Nanti dievaluasi itu sebenarnya kita perlu menilai dengan interval. Sebenarnya intervalnya tidak ada disarankan berapa, tapi memang minimal 1 tahun sekali harus ada pemeriksaan untuk menilai komplikasi tadi. Gitu. Jadi itu dilakukan pada saat datang, saat pertama terdiagnosis, terus kita kan kemudian bisa mengevaluasi dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan itu target kita tercapai atau tidak. Nah, selama target ini tidak tercapai, sudah ada belum komplikasinya. Misalnya pasien baru datang dengan tensi misalnya sekitar 140, 150. Kemudian kita coba dulu pasiennya misalnya
tanpa faktor risiko kardiovaskularnya ringan banget, misalnya masih muda, kemudian nggak ada penyakit-penyakit lain ya, mau mencoba untuk melakukan perubahan pola hidup dulu. Nah, kemudian kita boleh kita coba 1-3 bulan, terus kita lihat nih dalam 3 bulan ini pas kontrol masih tinggi nggak, gitu kan? Oh masih tinggi ternyata. Nah, kemudian kan waktu di pertama kita masuk tuh udah dinilai ya, tadi yang menilai faktor risiko itu ada nggak gangguan ginjal, rekam jantung, kemudian kita periksa darah, periksa urin, semua udah aman lah gitu ya. Nah itu pada saat evaluasi 3 bulan itu kita harus menilai lagi itu komplikasi sudah terjadi belum selama 3 bulan ini. Nah kalau misalnya sudah terjadi berarti kan faktor risikonya bertambah. Berarti ini sudah mulai nih, kita nggak bisa membiarkan dia tetap pakai hanya cuma perubahan pola hidup, kita harus melakukan pengobatan, pemberian terapi dengan obat-obatan misalnya tambahan gitu. Nah itu juga terus berlanjut nanti setelah misalnya 6 bulan evaluasi apa yang kita pengen kan tensinya udah tercapai belum, potensinya masih 150 bahkan agak naik gitu misalnya. Pasiennya kemudian suka ada gangguan kencing atau apa, kita harus evaluasi terus di situ. Jadi bukan minum obat aja tanpa kita tahu, nggak punya target, nggak punya tujuan gitu kan. Tujuannya itu harus ada dalam setiap kali pengobatan. Kita tujuannya buat apa, targetnya apa, dan evaluasinya gimana gitu. Nomor 1 ya. Nomor 2 apa tadi ya? Nomor 2 itu pertanyaannya terkait pemberian HCT dok pada penderita ginjal. Untuk penderita ginjal, kalau misalnya kurang kreatininnya kurang dari 15 ya, jadi sudah gagal ginjal stadium 5 itu memang dihindari. Kemudian yang ketiga yang ACE inhibitor. Efek kapropil batuk. Jadi si kapropil itu kan kerjanya di menginhibisi reseptor ACE, angiotensin converting enzyme. Nah, si reseptor ACE-nya itu harusnya kan ada di ginjal ya, karena kita itu ternyata tidak cuma ada di ginjal tapi ada juga di saluran napas. Jadi kalau kita makanya karena dia kerjanya juga ada di saluran napas, jadi dia bikin gatel, bikin pengen batuk gitu ya. Itu sama kayak COVID ini. Nah, si COVID ini virus ini punya reseptornya itu di ACE gitu. Jadi dia bikin keluhan batuk, dan pada awal-awal dibilang nggak boleh pakai inhibitor karena takutnya memperberat penyakit COVID-nya, tapi ternyata enggak kan gitu. Ya, semacam itu ya. Jadi karena dia bekerja di reseptor ACE yang ada juga di saluran napas. Udah jelas ya? Baik, gimana Kak Rizka? Jelas dok, terjawab semua. Terima kasih dok. Oke. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Pak Joni Pratama. Apakah ada obat-obatan bebas yang bisa dikonsumsi untuk pengobatan pertama? Oh, ini kadang-kadang mungkin belum sempat kontrol ke dokter. Gimana tuh dok? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kalau obat bebas itu, jadi kalau ini semua harus dengan resep dokter ya Pak. Kalau misalnya untuk pengobatan komplementer ya itu silakan, itu di luar kewenangan lah ya, itu boleh aja. Tapi kalau misalnya ada obat yang obat terbatas itu dijual bebas, ya itu sebenarnya kesalahannya di distributor, bukan distributor ya, di apoteknya ya. Sebenarnya tidak ada obat hipertensi yang boleh diberikan secara bebas atau dibeli secara bebas. Ya, jadi untuk obat-obatan anti hipertensi ini memang harus dikonsulkan dulu ya ke dokter. Jangan sampai minum secara bebas gitu ya dok. Oke, wah seru sekali nih ya diskusi kita hari ini ya dok. Banyak ternyata yang lagi masih. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Reddy. Ya boleh nggak Bu? Oh iya boleh, oke. Satu lagi ya dok, pertanyaan terakhir nih dok. Satu kali lagi kita dapat piring dari Pak Reddy. Spesial dari Palembang dok. Iya. Saya kirim PMP dan nanti dok. Silakan Pak Reri. Baik Bu. Ini saya tuh pernah dikasih tahu kan
kalau tadi yang dibilang dietdas itu kan pengurangan pengaturan makan garam ya dok ya, setiap hari itu 2/3 sendok teh ya kalau nggak salah untuk penderita itu. Nah ini katanya ada garam yang bebas untuk penderita hipertensi, macam-macam lah yang dijual itu. Apakah itu ada efektif nggak itu dok kira-kira dok? Atau sama aja sih menurut dokter? Menurut saya sih sama aja ya Pak, karena kadar natriumnya itu kan yang di ini. Iya. Kadar natriumnya itu yang dilihat Pak. Oh, jadi apakah natriumnya bisa bebas dari natrium? Saya nggak ngerti. Iya, di situ kan ada jual garam bebas untuk hipertensi, mereknya ini gitu-gitu. Iya. Tapi tetap asin juga sih masih dok. Oh iya. Asinnya dari mana ya? Iya. Berarti tetap harus dikurangi Pak. Maksudnya bukan berarti dengan konsumsi garam tersebut jadi bebas begitu Pak. Iya. Saya salah berarti selama ini. Iya. Makasih Bu ya, Bu Dokter. Iya, Pak Reri. Baik, sepertinya sudah waktunya juga sudah cukup ya Dok untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Dok kepada Dr. Alisa nih sudah mau menyempatkan untuk diskusi di sini sama kita bareng-bareng gitu. Nah mungkin saya bacakan dulu ya untuk beberapa kesimpulan dari materi yang tadi dipaparkan. Yang pertama bahwa hipertensi dikatakan hipertensi ketika tekanan darah ya, jadi yang pertama seseorang dapat dikatakan hipertensi ketika tekanan darahnya naik menjadi 140/90 atau salah satu dari itu ya dok. Kemudian memang hipertensi prevalensinya ini masih tinggi baik di dunia maupun di Indonesia dan penderitanya ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka menderita atau mengidap hipertensi seperti itu. Kemudian untuk diagnosis hipertensi juga tidak bisa untuk satu kali pemeriksaan saja, tapi dibutuhkan beberapa kali pemeriksaan. Dan boleh aku nambah ya? Yang untuk diagnosis tadi, yang untuk diagnosis tadi tidak bisa satu kali, kecuali tensinya di atas 180/100 dengan tanda-tanda kardiovaskuler lain. Misalnya pasiennya datang dengan serangan jantung, tensinya 190, maka itu bisa langsung kita katakan hipertensi. Jadi ada kecuali. Ya, baik. Terima kasih dok koreksinya. Diagnosis hipertensi ini juga ditegakkan melalui hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang begitu. Dan untuk komplikasi dari hipertensi ini bisa meliputi ke berbagai organ seperti jantung, otak, ginjal, arteri dan mata seperti itu. Dan penata laksanaannya juga berbeda-beda ya dari satu pasien dengan pasien lainnya. Ini tergantung sekali dengan kondisi pasien seperti itu. Dan yang bisa dilakukan nih penata laksanaan yang bisa dilakukan yaitu melalui modifikasi gaya hidup. Contohnya seperti berhenti merokok, membatasi asupan garam, melakukan aktivitas fisik seperti itu dan melalui obat-obatan farmakologi. Dan tentunya juga harus rajin atau minum obat secara teratur gitu. Nah, ada pesan-pesan sedikit nggak dok untuk rekan-rekan atau teman-teman untuk pasien-pasien yang di luar sana mungkin masih berjuang dengan hipertensinya nih dok? Untuk teman-teman jangan jangan takut berobat ya, karena saya sedih karena banyak yang jadi terbengkalai gitu. Itu aja sih. Selanjutnya sih tetap aja intinya dalam pengobatan itu selalu kerjasama. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu hanya bisa memberikan masukan, anjuran. Semuanya nanti kembali lagi ke pasiennya gitu. Jadi kerjasamanya harus baik ya. Terus untuk teman-teman juga mungkin nanti kalau ketemu pasien-pasien hipertensi, yang pasien-pasien kronik ini terus dikasih semangat biar nggak bosen berobat. Ya, siap dok. Baik, kita sudah tiba nih di penghujung acara.
terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman yang sudah bergabung pada Zoominar hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat gitu. Sedikit info untuk RSUD Jatipadang juga membuka layanan vaksin ya, vaksinasi COVID-19 untuk lansia dan usia di bawah 50 tahun juga sudah mulai bisa dilakukan per hari ini begitu. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, 3M-nya tetap dijalankan dan mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir gitu. Baik, terima kasih Dr. Alista, terima kasih yang lain teman-teman semua sudah bergabung. Saya tutup acara Zoominar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia, dokter. Iya Pak. Kalau jika nanti kita butuh informasi ini bisa dihubungin kemana ya, misalnya melalui sosmed ke dokternya gitu, biar teman-teman bisa connect lah untuk informasi terkait hipertensi ini. Sosmednya Jatipadang aja ya. Nanti mungkin saya bisa dicolek aja, Pak. Mungkin Dokter Alisa punya Instagram atau apa gitu kan. Nanti bisa. Saya netizen biasa, Pak. Nggak apa-apa, Dok. Jadi kalau sekiranya butuh informasi dari teman-teman yang ikut webinar ini. Oke. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Ya, untuk informasi mengenai jika ada lagi yang mau ditanyakan nanti kita share di chat ya Pak, infonya, info kontaknya gitu. Dan untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absen karena nanti materi akan di-share via email gitu. Baik, terima kasih semuanya ya. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Selamat siang dan sukses buat RSUD Jatipadang. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih untuk pencerahan mengenai hipertensi ini. Semoga kami semua tetap sehat, terbebas dari hipertensi. Amin, terima kasih Ibu Cecilia sudah hadir. Sehat-sehat terus Ibu. Amin. Live ya Dok.